Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa lagi kita di saat ini di ibadah renungan harian keluarga di hari Jumat, tanggal 24 Maret tahun 2023. Dan karena itu tentu sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Allah, ketika kita mengisi kehidupan kita, marilah kita beribadah bersama-sama di saat ini. Dan karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Mari berdoa. Firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kami. Firman-Mu yang menuntun kami dalam kami melakukan segala sesuatu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dengan firman-Mu kami dapat belajar mana yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Di saat ini ya Tuhan, kami hendak akan membaca dan merenungkan lagi firman-Mu. Kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga firman-Mu mampu kami praktekkan dalam perjalanan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari setiap salah dan dosa. Terpujilah nama Tuhan, firman kehidupan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca Alkitab dalam kitab Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-49. Dalam kitab Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-49, firman Tuhan berbunyi demikian. Padahal tiap-tiap hari Aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di hari ini adalah Sang Guru Agung. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan yang memungkinkan kita di saat ini boleh beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, profesi seorang guru sangatlah strategis untuk menentukan akan keberhasilan akan anak didik. Ia harus berkorban, baik itu berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan terkadang berkorban biaya, guna untuk menopang akan tugas dan tanggung jawabnya. Ketika anak didik sukses, muncul ungkapan, siapa dulu orang tuanya. Sebaliknya ketika anak menghadapi masalah, bahkan ketika anak gagal, muncul ungkapan yang berkata, siapa gurunya di sekolah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seorang guru banyak diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pun pergumulan. Tetapi semuanya itu terbayar lunas ketika dia melihat kehidupan anak-anak yang dia didik menikmati keberhasilan dalam kehidupan mereka. Yesus Kristus yang adalah Sang Guru Agung, Dia pun memberi pengajaran tentang kerajaan sorga sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Ia menyatakan sendiri akan kasih dan kemurahan Tuhan Allah bagi kehidupan kita manusia. Ia begitu serius mengajar banyak orang, dan hal itu tertulis
dari bagian firman yang kita baca hari ini. Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Saudaraku, Yesus Kristus, dia setiap hari dia dapat ditemui di bait Allah. Dia mengajar kehidupan orang-orang untuk memahami akan kuasa dan kasih Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, totalitas pemberian diri sebagai guru agung tanpa mengeluh atau berkeluh kesah. Ia ingin menanamkan banyak hal baik kepada para murid-muridnya, juga kepada orang banyak, termasuk kita di dalamnya, yang ingin mendengar akan pengajarannya. Pengajaran yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Dan karena itu, pengajaran Yesus Kristus sangatlah luar biasa dan mempengaruhi banyak orang. Tapi justru membuat kehidupan para imam dan pun ahli-ahli Taurat, mereka ingin menyingkirkan Yesus. Dengan berbagai cara mereka lakukan untuk dapat menyingkirkan Yesus. Karya agung Yesus Kristus sebagai sang guru dilaksanakannya dengan sepenuh hati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan hari ini mau mengajarkan kepada kita agar supaya kita mampu menghargai akan setiap profesi yang Tuhan Allah anugerahkan dalam kehidupan kita masing-masing, sekaligus mendayagunakan potensi talenta yang ada pada diri kita untuk digunakan melakukan hal-hal yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan Allah. Belajarlah dari kesetiaan Yesus Kristus yang setiap hari ia pergi ke bait suci untuk mengajar. Kita pun hendaknya mari kita menjadi orang-orang yang setia, yang rajin, dan kita tekun melakukan pekerjaan, melakukan tanggung jawab kepelayanan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Tetaplah yakin bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan Allah senantiasa akan terus menjaga, melindungi, dan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita menjalani apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau ketika kami boleh beribadah bersama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman ini mampu kami lakukan dan praktekkan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mampu menjadi orang tua, menjadi seorang guru bagi kehidupan anak-anak kami, mengajarkan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, agar supaya dalam perjalanan kehidupan mereka mampu menghargai orang tua, mereka mampu menghargai kehidupan sesama di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Engkau Tuhan yang telah memberikan teladan kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu bagi kami manusia, sehingga kami boleh menikmati segala anugerah keselamatan yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang akan selalu menjaga, melindungi, memelihara, bahkan Engkau akan selalu membentengi, bahkan memberkati kehidupan kami, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu ada dan terus menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami akan terus bersyukur, kami akan terus berterima kasih kepadamu. Kami akan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Kami mampu menjadi berkat
bagi kehidupan sesama orang-orang yang berada di sekitar kami semua. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih ketika pun kami boleh ada di minggu sengsara ini, bagaimana kami menghayati akan penderitaanmu, akan kesengsaraanmu ya Tuhan. Engkau yang rela menderita bagi kami, sehingga kami manusia boleh menikmati karya selamat yang Tuhan beri bagi kami. Anugerah keselamatan, hidup kekal dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau pun akan terus melihat keberadaan kehidupan kami semua. Ketika di sepanjang hari ini kami akan beraktivitas, kami akan melakukan pekerjaan kami, usaha kami. Kiranya Tuhan memberkati. Apa yang kami lakukan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang adalah sumber anugerah segala berkat yang selalu menjaga melindungi kami semua. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga. Dan terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Pasladan. Di like, di komen, di share. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.